Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brevo. Singkat saja, hari ini kita akan buat rendang. Ini olahan rendang untuk 2 kg. Pertama saya akan sangrai bumbu rempahnya. Kalian boleh lihat di situ ya. Sangrai sampai berbau harum. Untuk kayu manis sama bunga pekanya saya nggak ikut grinder atau nggak saya haluskan. Kemudian saya butuh cabai sekitar 250 gram. Saya pakai cabai merah besar yang saya buang bijinya. Cuman kalau misalnya nggak ada, boleh kalian pakai cabai merah keriting biasa. Cuman biasanya kalau cabai merah keriting tuh dia lebih pedes gitu ya. Untuk laos dan jahe saya potong kecil-kecil, ikut saya blender dengan bawang merah dan bawang putih. Saya tambahkan air, saya blender sampai halus. Kemudian saya butuh kelapa untuk 2 kg daging ya. Saya pakai 2 butir kelapa yang ukuran besar. Kalau ditimbang sekitar 1,1 sampai 1,2 kg. Saya tambahkan air sekitar 3 sampai 3,5 liter. Kemudian kalian peras ya untuk bisa menghasilkan santan 3 sampai 3,5 liter. Jadi saya nggak pakai perasan pertama dan kedua, langsung aja saya tambahkan air, langsung saya peras semuanya. Kemudian tinggal cemplungkan aromatiknya, ada daun salam, daun kunyit, kemudian daun jeruk sama serai ya, serai digeprek gitu. Tinggal kalian tambahkan semua bumbu yang sudah dihaluskan. Jadi metodenya all in one, langsung campurin aja. Jadi bumbu tuh nggak saya tumis. Ada beberapa resep yang ditumis, ada yang langsung seperti ini, itu kembali ke selera. Nah, ini kita masak sampai mengental, sambil diaduk-aduk sampai mengental seperti ini, baru nanti kita masukkan dagingnya. Karena potongan daging saya itu nggak terlalu besar, jadi dimasukinnya tuh kalau udah setengah proses gitu. Ini ada 2 kg daging, 1 kilonya saya potong jadi 20. Kalau daging masuk itu baru kita akan pindah apinya dari api besar tadi ya, pertama ke sedang cenderung kecil. Ingat ya, dipindah di api sedang cenderung kecil sambil diaduk-aduk biar lemaknya keluar dan minyaknya tuh keluar. Nah, ini minyak udah keluar. Belum kita masak nggak pakai minyak ya. Jadi pastikan kelapanya itu yang seger, yang bagus, supaya minyaknya bagus. Nah, ini saya tambahkan bubuk rendang atau bubuk kalau beberapa orang bilang bubuk pemasak kambing karena ada merek kambing. Di sini saya pakai yang merek udang. Kalau kalian mau cari-cari di pasar tuh biasa di tempat orang jualan daging, atau kalau misalnya kalian nggak mau repot boleh beli di online. Kecil seperti itu paling sekitar 5.000. Untuk 1 kg daging itu saya pakai itu ya, saya pakai 1 sendok makan. Jadi untuk 2 kg saya pakai 2 sendok makan. Kemudian saya akan tambahkan juga, ini ada kentang yang kecil-kecil itu ya. Saya cuci bersih. Kemudian ini saya goreng dulu. Saya goreng sampai garing sekitar 5 sampai 7 menit gitu. Ada yang langsung dimasukkan, ada yang digoreng dulu. Kalau saya sendiri saya prefer digoreng supaya nanti kalau misalnya dianget-angetin gitu dia nggak gampang hancur kentangnya. Ini saya masukkan kentang di saat bumbunya udah mengental seperti ini. Kalau beberapa orang bilang itu istilahnya kalio ya, jadi belum jadi rendang, cuma udah bisa dimakan, udah enak. Kemudian saya tambahkan sedikit minyak, ini optional aja. Minyaknya itu supaya nanti pada waktu dia udah mengental, udah menyusut gitu, dia nggak gampang lengket di wajan. Nah, proses ini api kompor saya pindah di api kecil ya, api kecil banget, simmering gitu, sambil diaduk sesekali. Ini saya butuh waktu sekitar 3 jam. Setelah itu saya matikan, saya lanjutin besok paginya saya masak sekitar 1 jam lagi, masih di api simmering atau api kecil, sampai kalian menemukan tingkat kematangan daging yang kalian inginkan. Ini proses sudah selesai, warna rendangnya tuh dia bakal lebih hitam, lebih pekat seperti ini. Kalau udah lama ya, lama prosesnya, udah matang gitu. Dan boleh dilihat kentangnya tadi matang sempurna sama dagingnya, menurut saya juga
Ini lumer, empuk ya, matang sempurna. Potongan daging saya itu agak tebel, bukan yang tipis memanjang gitu, tapi tebel. Jadi saya butuh waktu agak lama untuk proses mematangkan dagingnya sampai empuk. Dan itu perlu diperhatikan, kalau potongan daging kalian tipis, biasanya itu dia bisa lebih gampang mateng dan rawan hancur kalau kelamaan dimasak. Jadi kalau misalnya potongan kalian tipis, itu biasanya kalau saya masukin 1,5 sampai 2 jam setelah proses masak, itu baru saya masukkan dagingnya. Cuman kalau misalnya potongan besar, 1 jam proses masak langsung bisa kalian masukkan. Ya, seperti itu pengalaman tips-tipsnya yang mungkin bisa saya share ke kalian. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Siapa tahu aja saya bisa bantu jawab. Atau mungkin buat kalian yang lebih tahu tentang rendang, kalian boleh kasih insight atau masukan ke saya, atau bisa kalian sharing ke teman-teman semuanya dari sini. Dan buat kalian baru juga ke sini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.